Sudiro Prajan, salah satu wilayah perkampungan di tengah kota di mana toleransi lahir dan hidup berdampingan. Mulai dari Pasar Gede hingga Klenteng Tinkoksi menjadi saksi besar hubungan harmonis antar masyarakat Jawa dan Tionghoa. Inilah Sudiro Prajan. Nah, kalau di Sudiro Prajan sendiri memang ini ya yang terkenal sebagai daerah pecinan gitu ya. Itu kalau secara geografis itu di utaranya Keraton Kasunanan. Terus dia juga satu area dengan Pasar Gede, terus ada Kali Pepe juga. Nah, kalau sejarahnya sendiri memang tadi sebagai kampung pecinan yang cukup tua gitu di Surakarta gitu ya. Nah, nama Sudiro Prajan sendiri ini mengacu pada nama seorang tokoh, Sudiro Praja. Jadi beliau ini adalah seorang panewu ngabehi gitu ya. Kalau misal kita lihat di naskah-naskah Siti Dusun dari itu beliau mengontrol wilayah mulai dari Pasar Gede sampai di area Balong situ. Nah, di area Sudiro Prajan juga ada salah satu kelenteng yang legendaris, yakni Klenteng Tinkoksi, yang fitur bangunannya unik gitu. Di depan ada dua arca singa penolak bala atau Joksai di gerbang itu. Kemudian ada lukisan dewa penjaga pintu, dua arca naga yang mengapit seperti bola itu, bola mustika, dan pilar-pilar kayu jati yang berukir naga. Nah, tepat di belakang kelenteng ini adalah Kali Pepe gitu, yang tadi merupakan gerbang utama menuju ke Bengawan Solo. Klenteng Tinkoksi ini juga merepresentasikan hubungan orang Tionghoa dengan kegiatan maritim, karena di dalamnya itu ada altar khusus pemujaan untuk Dewi Laut, namanya Tian Siang Singbo. Nah, Dewi Laut ini sering dibawa orang Tionghoa untuk menyeberang lautan. Jadi ketika menyeberang lautan biasanya patungnya dibawa gitu ya. Dengan keberadaan altar Dewi Laut di Klenteng Tinkoksi itu membuktikan bahwa orang Tionghoa ya itu masih memanjatkan doa padanya untuk mohon keselamatan saat mengarungi Bengawan Solo untuk berdagang. Jadi meskipun jauh dari laut, tapi ketika berdagang, terutama kalau tadi dekat dengan Kali Pepe juga, jadi mereka masih memberikan penghormatan kepada Dewi Laut ini. Grebek Sudiro itu sebenarnya asal usulnya dari kita. Berkolaborasi, ada kerjasama dengan para pemuda dari Kelurahan Sudiro Prajan. Nah, disitulah nama grebek kita adopsi. Dan apa yang nanti isinya waktu kirap? Yang paling pokok adalah gunungan. Nah, ini juga mencerminkan toleransi. Kemudian apa yang diarak adalah tradisi kesenian. Jadi semua etnis boleh ikut dan boleh mempertontonkan tarian atau apapun ya yang bersifat daerahnya sendiri-sendiri. Di Sudiro Prajan selain ada kompleks pecinan, ada juga Pasar Gede yang mulai direnovasi di abad ke-20 oleh Thomas Karsten. Namun sedari dulu sebetulnya pastinya juga sudah ada pasar di situ yang kalau ditinjau dari denah Kerajaan Mataram Islam pada umumnya itu akan ada di utara keraton. Aktivitas perdagangan dalam Pasar Gede telah berhasil menjadikan Sudiro Prajan sebagai wadah peleburan antar etnis. Berbagai macam barang ditawarkan seperti bahan mentah, makanan, dan juga berbagai macam jajanan seperti es dawet. Nah, kalau menaiki tangga di dalam bangunan baru Pasar Gede ini, di sini si surganya kawula muda di Pasar Gede. Dari makanan western, dimsum, kedai kopi, hingga kedai teh tergelar lengkap di lantai 2 Pasar Gede. Tempat ini tuh namanya Titi Laras, bisa dibilang kedai kopi dan teh sih. Pasar Gede itu sederhana ya kelihatannya, tapi punya makna yang cukup banyak. Semua strata sosial di orang di sini tuh akan musnah. Di dalamnya kan tadi ada, kalau kita bisa bilang ada strata untuk bangsawan tehnya. Ketika dicampur dengan bahan-bahan lokal itu semua sebuah terlebur jadi satu sih. Begitulah Pasar Gede, menjadi saksi peleburan dari zaman kolonial hingga kini, namun latar belakang bukan menjadi permasalahan. Perbedaan bukan dipandang sebagai pembatas.